Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya M. Arus Permana, guru kelas 4 di SDN Gelombang 1, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang. Pada kali ini, saya akan memberikan cerita praktik baik saya mengajar di kelas dalam kegiatan pembelajaran. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Sudahkah kita memahami apa yang dimaksud dengan diferensiasi dalam kelas? Sederhananya, diferensiasi dalam pembelajaran berarti menyesuaikan pembelajaran yang kita lakukan untuk peserta didik dengan kebutuhan masing-masing individu. Ini berarti melibatkan perubahan konten, proses, dan produk, serta penyampaian atau metode pembelajaran yang memastikan setiap peserta didik yang sesuai untuk mereka. Kita tahu dengan baik bahwa anak-anak memiliki banyak sekali kebutuhan yang beragam yang didasarkan faktor-faktor seperti disabilitas dan prestasi akademik yang memerlukan peran metode pembelajaran khusus. Ini tidak berarti bahwa sebagai guru kita harus mengajar setiap peserta didik satu persatu. Jika dilakukan dengan benar, diferensiasi dalam pembelajaran akan menantang setiap peserta didik pada tingkatan yang sesuai. Ini juga memungkinkan untuk tumbuh dan berhasil dengan cara yang adil dan disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Diferensiasi dalam pembelajaran juga sangat penting, karena pendekatan satu ukuran untuk semua tidak selalu berhasil. Tidak setiap peserta didik sama, jadi setiap guru harus mempertimbangkan bagaimana beberapa peserta didik mungkin kesulitan dengan tugas-tugas peserta didik lain kuasai. Setelah apa itu memahami diferensiasi, sebagai guru yang saya lakukan adalah melakukan wawancara atau membuat dan menyiapkan tes diagnostik non-kognitif. Saya menanyakan gaya belajar, hobi, serta topik apa saja yang mereka sukai. Tes ini dilakukan agar saya bisa mengenal individu dari peserta didik yang saya ajar. Dengan ini, saya bisa membantu peserta didik menciptakan kelas impian mereka. Karena sebagai guru, saya percaya setiap peserta didik bisa belajar dan berhasil tidak dengan cara yang sama dan tidak pada hari yang sama. Setelah mengenal karakter peserta didik, saya membuat pos materi. Saya membuat beberapa pos di mana para peserta didik bisa memilih sesuai kebutuhan mereka untuk menemukan informasi serta tantangan yang membuat mereka semakin semangat belajar. Dalam pembelajaran ini, peserta didik bebas memilih dari pos mana mereka akan memulai mencari informasi serta tantangannya yang sudah diberikan guru dalam lembar kerja yang sudah dibagikan. Mereka bekerja dalam kelompok dengan menggunakan teknologi serta mereka menyesuaikan dengan gaya belajar mereka masing-masing. Untuk peserta didik dengan gaya belajar visual, mereka akan memilih menonton video terlebih dahulu. Sedangkan untuk belajar peserta didik dengan gaya auditori, saya memberikan kesempatan kepada mereka untuk memaksimalkan dengan mendengarkan video. Dan untuk siswa dengan gaya belajar kinestetik, saya memberikan mereka tantangan di mana mereka harus menggunakan fisik mereka. Saya memberikan tugas dalam pembelajaran kali ini dengan memberikan beberapa tantangan
di mana para peserta didik harus membuat beberapa informasi. Dalam lembar kerja ini, saya membiarkan peserta didik menjawab sesuai bentuk jawaban masing-masing. Karena pembahasannya adalah tentang struktur bunga dan fungsinya. Saya memberikan kebebasan untuk menjawab di setiap lembar kerjanya di masing-masing kelompok. Setiap hari, di setiap pertemuan, saya selalu dinantikan oleh para peserta didik. Karena bagi mereka, sudah bukanlah menjadi hal yang menakutkan ketika mereka harus belajar. Mereka bisa menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Yang terakhir, yang harus menjadi refleksi untuk kita para guru, jangan lupa selalu menambah variasi media pembelajaran yang kita gunakan, serta mengevaluasi jika ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dalam penerapan pembelajaran kita. Semangat menginspirasi dan terus nikmati prosesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Nimatul Ilmi Azahra dari kelas 4. Semenjak saya belajar dengan Haris, ada perubahan, yaitu merasa aktif, tidak males-malesan, dan pelajarannya menyenangkan, nyaman. Pembelajarannya kurikulum merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali, siswa kelas 4. Semenjak saya belajar dengan Pak Haris, ada perubahan, yaitu merasa aktif, tidak malas-malasan, dan pelajarannya menguasai fokus dan juga menyenangkan dan nyaman.